Hai Wizen, kembali lagi dengan kita di episode 3 dengan kisah Lemah Santit Banyuwangi. Sebelum mulai ke ceritanya, perkenalan dulu ya. Gua Jasmine, kali ini gua bawa temen gua, samping gua yaitu Fikri. Gue Nadia. Oh ya, sebelum dengerin podcast kita jangan lupa like, komen, dan subscribe akun Creative Wisdom ya. Kita akan membahas treat kisah Lemah Santit Banyuwangi. Cerita ini dipost dan ditulis oleh akun Twitter @jeromepoint pada 9 Februari tahun 2023. Cerita ini akan dibacakan oleh Fikri Fadilah. Banyuwangi dikenal sebagai tanah luhur saksi. Namun pada tahun 1998 silam, oknum misterius melakukan pembantaian secara sadis yang mengagetkan para dukun santet, pondok-pondok, serta adu domba alim ulama. Pada masa itu, ragam peristiwa mengerikan di luar nalar hingga konspirasi politik mencaca diinginkan hingga meninggalkan bekas trauma. Salah satu bagi Satrio yang menyaksikan keluarganya yang dikenal sakti justru dibantai di hadapannya sendiri. Izinkan saya mengisahkan cerita ini melalui sudut pandang orang pertama. Segala bentuk nama dan tepat pada cerita ini telah disamarkan untuk melindungi privasi pihak-pihak. Masih terekam jelas diingat kala itu menyaksikan orang-orang dibunuh begitu cepat secara sadis di depan mata sendiri. Panggil saja Satrio. Waktu tragedi itu terjadi usiaku masih 11 tahun. Saat itu aku sedang memondok di salah satu pondok pesantren yang terletak di timur Pulau Jawa, tepatnya di tanah Banyuwangi, tanah yang tersohor akan kesaktian, magic, dan klinik. Satu malam, aku mendapat telepon dari paman yang mengabari kalau bapakku telah meninggal. Dibunuh oleh orang misterius, namun pelakunya tak tertangkap. Belum selesai telepon, ku tutup, tiba-tiba aliran listrik di pondok padam. Mati lampu total. Agak lama, dengar suara teriakan dan tangisan dari berbagai penjuru. Dari atap pondokku mendengar langkah seperti ada yang berlari tepat di atasnya. Aku mengintip lewat jendela. Banyak orang-orang menghamburan, lari histeris ketakutan. Semua orang-orang di kamarku juga panik. Pintu dibuka dan mereka lari keluar. Bermula aku kira ada kebakaran atau huru-hara. Aku ikut rombongan keluar kamar. Namun di luar aku melihat orang-orang berpakaian serba hitam tengah menyerempet tubuh guru-guru di pondok yang sudah tersimbang darah. Tiap kali mengingat kejadian itu, aku masih gemetaran. Benar-benar mencekam kepikiran bapakku, dan saat itu aku berpikir, mungkin aku juga akan menyusul bapak. Kami semua berteriak-teriak ketakutan. Satu dari mereka datang menghampiri kami sambil menyeret Bapak Rohim, guru kami. Di hadapan kami, orang berpakaian serba hitam dan bertopeng mirip ninja itu menundukkan Pak Rohim tak berdaya. Lalu mencekam tinggi sebilah pedang panjang dan menebas kepala Pak Rohim dengan cepat. Darah muncrat kemana-mana. Kami histeris, seolah belum cukup. Sosok mirip ninja ini mengarang seperti orang kesetanan, menggorok leher Pak Rohim hingga putus. Bisa kamu bayangkan? Aku masih ingat betul ekspresi Pak Rohim kala kepalanya terpisah dari tubuhnya. Sosok itu lalu pergi begitu saja meninggalkan jasad Pak Rohim yang masih pengucuran darah di atas tanah. Kamu melihat orang-orang berpakaian serba hitam itu melompat tinggi ke atap, lalu menghilang dalam sekejap seperti bukan manusia normal. Gak lama,
Aliran listrik dan lampu kembali menyala. Bersama dengan itu, terlihat jelas mayat guru-guru kami yang ingin waktu itu jumlah ada 4 orang, termasuk Pak Rohim yang tewas secara mengerikan. Banyak orang luka-luka dan Nyai Oki dan Kiai guru besar pondok kami hilang diculik. Di setiap dekat jasad-jasad yang tewas, sosok misteri diberikan tanda silang, lalu pesan tertulis, dukun biadab. Peristiwa ini menggegerkan satu Banyuwangi. Rupanya bapakku juga dibunuh oleh komplotan misterius itu dengan cara yang kurang lebih serupa. Tidak lama setelah baru ku ketahui berada kabar bahwa komplotan yang dijuluki ninja itu mengincar dukun-dukun santet untuk dibunuh. Entah apa motifnya, mereka seorang memerangi klinik tanpa rasa takut. Kuakui praktik ilmu hitam khususnya pada masa itu masih amat kental dilakukan secara terang-terangan di tanah Banyuwangi. Berarti ngeri banget ya. Kayak lu bayangin dari awal ini pesantren lagi enak-enak nih, misal abis sholat tiba-tiba dapat telepon kayak orang tua tuh meninggal, terus kaget banget. Nah, gue gak bisa bayangin, habis kejadian di telepon tuh tiba-tiba ada kegaduhan besar kan. Itu gue kayak dalam satu waktu ya? Iya, itu dalam beberapa menit mungkin ya. Di telepon langsung kegaduhan, apa langsung kayak nggak shock berat sih? Kayak ya Allah, gue sih kalau jadi gue langsung pingsan sih. Kayak terus pas kegaduhan terus ngelihat guru lu tuh Pak Ustadz, Pak Rohmannya itu, maaf nggak tahu, Pak Rohim maaf setelah pengucapan langsung ada, gue kayak nggak bisa ngebayangin. Saya akuin kamu hebat banget, dalam satu waktu tuh kamu bisa tahan gitu peristiwa yang nggak mengenakan, yang nggak disangka-sangka tiba-tiba di depan mata langsung. Saya sih kalau di situ pasti bakalan kayak teriak gak jelas terus pingsan abis. Betul. Itu gak bisa ngebayangin, udah gak bisa ngapa-ngapain lagi, kayak udah shock banget gitu. Oke, gue bakal lanjut ceritanya. Kami yang tinggal di desa terbiasa melihat bola-bola api banaspati berterbangan di atap-atap rumah. Ritual mistis sudah tidak menjadi hal asing bagi kami yang tinggal di desa tersebut. Namun bukan berarti kami menormalisir praktik perdukunan kekentalan budaya yang mengakar. Kepercayaan turun-temurun dan ketakutan kami terhadap hal magis telah menjadi hal lumrah yang sudah ada sejak aku lahir. Hampir setiap desa pasti punya juru kunci, dukun, atau minimal orang yang dipercaya memiliki kesaktian supranatural. Tapi tragedi Banyuwangi 1998 menjadi kali pertama pergerakan masif yang menyasar pada dukun-dukun santet untuk dibantai tanpa ampun. Kami semua sangat ketakutan. Seluruh sudut Banyuwangi mendadak senyap dan mencekam. 6 Februari 1998, Bupati Purnomo Sidik waktu itu mengedarkan radiogram berisi perintah ke seluruh jajaran perangkat desa di Banyuwangi agar mendata orang-orang yang dianggap memiliki kesaktian atau kekuatan magis atau dukun santet guna mendapat perlindungan dari aparat. Namun yang terjadi setelahnya justru pembantaian di Banyuwangi kian menjadi-jadi. Jumlahnya bertambah dan para korbannya ialah orang-orang yang terdata di desa. Rupa-rupa aneh di peristiwa ini klinik terhubung ke politik. Adu domba di mana-mana, bahkan antar pribumi saling mencurigai mereka sampai berselisih dan perang ilmu. Hampir semua penyintas yang mengalami masanya merasakan seperti ini, mencekam, takut, dan cemas tanpa tahu mengapa. Aduh, gimana tuh? ngeri banget sih. Kayak berarti tuh emang ditandain kan tadi dari data-data. Aduh. Jadi yang terdata itu justru yang udah direncanain, langsung udah dipilih, targetin sih. Gue nggak bisa ngebayangin sih, kayak padahal yang selama kita data itu yang pengen dilindungi, tapi betul. Malah nggak bisa kata-kata sih, berkata-kata. Kita kalau tinggal di sana udah yang kayak
aduh nggak tahu sih kita mau ngapain lagi gitu kan. Kayak ya udah pasrah aja gak sih. Oke, itu dia cerita yang ditulis oleh akun Twitter @zeropoint yang baru ini sedang viral. Kami bertiga meminta maaf apabila ada kesalahan kata dan penyebutan nama. Sampai bertemu lagi di podcast kita selanjutnya guys. Bye. Bye.